Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita podcast Formana Agam bersama saya Reza dan bintang tamu kita kali ini dari PT Mutiara Agam dengan Bapak Zunaidi ya Pak ya. Iya. Boleh mungkin diperkenalkan dirinya Pak. Gitu. Terima kasih Dek ya. Iya Pak. Jadi sebelumnya juga saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi karunia kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertatap muka di kesempatan ini. Jadi perkenalkan singkat. Jadi nama tadi udah disebut. Kemudian di PT Mutiara Agam ini posisi saya sebagai Senior Community Development, yang mana sesuai dengan jadwal yang disampaikan, sehingga kesempatan yang berbahagia ini saya yang akan menyampaikan apa yang nanti yang adik tanya ya Pak ya. Iya. Ya sebenarnya kami merasa terhormat Pak karena Bapak bisa meluangkan waktunya bersama kami di acara kami yaitu podcast Formana Agam. Kami merasa sangat terhormat dan kami ucapkan terima kasih Pak soal bantuan kemarin capacity building kami itu yang di Padang Panjang, dan kami juga mohon maaf Pak tidak bisa mengundang Bapak pada saat itu. Dan bantuan Bapak kemarin itu masih ada sisa Pak. Jadi kami belikan seperti ini Pak, alat podcast ya untuk biar kami bisa berkembang Pak ke depannya. Ya sebenarnya kemarin itu ada rencana ingin membuat jaket Pak gitu. Ingin membuat jaket seperti kayak Formana yang lain. Tapi anggaran dananya kurang Pak gitu. Jadi ya udahlah apa aja yang bisa gitu. Apa aja yang bisa dulu dilakuin biar Formana ini tetap berjalan walaupun masa pandemi gini ya Pak ya. Emang susah gitu. Gimana Bapak keadaannya sehat? Alhamdulillah. Keluarga Bapak sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya Pak, Bapak ini asli orang mana Pak? Saya asli dari Klaten, Jawa Tengah. Klaten, oh Jawa Tengah ya. Kemudian kalau di sini kan memang bekerja di Mutiara Agam ini kan. Iya. Oh, orang Jawa berarti Bapak ya? Betul. Iya. Selama pandemi ini Pak, itu kegiatan Bapak selama pandemi ini apa aja Pak? Ada kegiatan apa gitu Pak? Kalau kegiatan untuk bekerja aktivitas seperti biasa. Hanya memang tetap bahwa di perusahaan kami baik dalam beraktivitas bekerja ataupun beraktivitas di luar jam kerja, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, dengan masa pandemi seperti ini kan tentu kita juga sama-sama untuk menjaga. Iya. Karena kalau kita tidak dari diri kita sendiri, tentu juga nanti akan sulit pandemi ini akan berakhir. Iya. Apalagi di di perusahaan ini kan termasuk padat karya. Artinya jumlah karyawan yang bekerja cukup banyak. Iya. Nah, sehingga interaksi juga pasti cukup tinggi. Intensitas untuk interaksi antar karyawan, antar keluarga karyawan cukup tinggi. Nah, sehingga untuk mencegah mewabahnya COVID ini, di kami tetap protokol kesehatan untuk diterapkan. Iya, tetap dijaga ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu jam kerjanya mulai dari pagi atau bagaimana Pak? Sampai sore gitu Pak? Jam kerja kita mulai start jam 7. Jam 7. Kemudian nanti jam 12 istirahat. Kemudian masuk lagi jam 2. Kemudian istirahat sampai jam 2 masuk sampai jam 4. Jam 4. Ya. Jadi jam 4 sudah selesai semua pekerjaan ya Pak ya? Betul. Ya. Iya. Jadi begini Pak, tema
tema yang kami bahas pada kesempatan kali ini Pak, itu tentang perlindungan anak Pak, pekerja anak gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, anak-anak keluarga PT Mutiara Agam ini sudah memiliki akte kelahiran belum Pak keseluruhannya Pak? Secara secara dominan harus sudah. Karena di kami ini bahwa untuk anak yang didaftarkan menjadi tanggungan itu syaratnya adalah dia harus menyerahkan akta kelahiran. Akta kelahiran iya. Nah, artinya apabila ada anak yang didaftarkan menjadi tanggungan perusahaan kemudian belum ada akta, belum bisa. Nah, sehingga artinya apa? Artinya perusahaan mendorong bahwa anak harus diuruskan aktanya. Seperti itu. Iya. Jadi emang harus ya Pak ya, emang harus ada gitu. Harus ada. Ya karena menurut saya Pak ya, itu kan kalau misalkan untuk sekolah juga kan memerlukan itu akte kelahiran, KK itu. Jadi kalau misalkan nggak ada juga nanti bakalan susah ya Pak ya untuk ngurus-ngurus sekolah gitu ya Pak ya. Terus kalau anak-anak yang sekolah itu Pak, itu sekolahnya di sini itu masih daring atau udah tatap muka Pak? Kalau saat ini masih daring. Masih daring. Iya, masih daring. Ya. Oh, jadi masih secara online ya Pak ya? Berarti tugasnya gitu ya Pak. Betul. Itu keseluruhan atau bagaimana Pak? Dari SD sampai SMA atau bagaimana itu Pak? Kalau yang di lingkungan kami itu di SD ini masih daring. Kemudian untuk yang SMP itu kalau tidak salah udah 50% kalau salah, artinya sudah ada tatap muka tetapi ada pembatasan. Iya. Kayak ganjil genap gitu betul. Ya, Iya, gitu digilir ya, ya. Iya, betul. Digilir. Untuk anak-anak yang berprestasi nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak dari perusahaan itu memberi reward Pak gitu kepada mereka yang berprestasi agar anak-anak yang lain itu bisa aku pengen nih berprestasi biar dapat reward nih gitu. Ada nggak Pak dari perusahaan gitu Pak? Kalau itu kami belum adakan. Karena memang di kami ada juga memang program CSR yang menyangkut mengenai pendidikan. Jadi secara keseluruhan, artinya tidak spesifik mengenai yang berprestasi tadi. Seperti itu. Jadi untuk yang berprestasi itu apakah ada reward dari perusahaan? Untuk saat ini belum ada. Belum ya Pak. Tapi mungkin ke depannya Pak ya. Insya Allah ada gitu ya Pak ya. Karena kan biasanya kan rewardnya itu mungkin ya seperti perlengkapan sekolah Pak ya atau Tabanas gitu ya Pak ya. Terus kalau sekolah dari sini itu, dari pemukiman ke sekolah itu kira-kira jauh nggak Pak kalau dari sini Pak? Kalau untuk jarak relatif terjangkau, artinya dekat. Sebagai contoh, yang di sekolah SDN 32 yang di Antokan itu di dalam kebun itu. Nah, di dalam kebun, artinya jangkauannya sangat terjangkau karena di dalam lokasi kebun, lokasi PT. Jadi dikelilingi oleh rumah warga ya Pak. Betul, jadi memang terjangkau. Kalau soal apa ya Pak ya? Berarti kalau untuk sekolah kan masih bisa lah ya Pak ya, masih dekat, masih bisa terjangkau. Itu pun ya semoga yang tidak kita harapkan tidak ada yang terlambat gitu Pak ya. Walaupun prosesnya daring seperti sekarang, tapi ya kita harapkan tidak ada yang terlambat ya Pak. Semoga tatap muka juga terlaksanakan Pak, cepat terlaksanakan. Lanjut Bapak itu untuk tempat beribadah bagaimana Pak? Dari pihak sekolah gitu Pak maupun dari perusahaan Bapak gitu, menyediakan kebebasan nggak Pak untuk beribadah menurut kepercayaan mereka masing-masing Pak? Gitu. Ya, kalau di perusahaan memberikan kebebasan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tentu dengan prinsip sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Betul. Itu kami memberikan kebebasan. Hal ini dibuktikan dengan kita di
masing-masing perumahan ada tempat untuk ibadah. Oh. Nah, seperti itu. Iya. Artinya itu kan sebagai bukti bahwa dari pihak perusahaan memfasilitasi Iya. untuk para karyawan dan keluarga karyawan melaksanakan ibadah. Berarti itu masih terjangkau lah ya Pak ya, Sangat terjangkau, sangat terjangkau. karena di lingkungan komplek perumahan karyawan tempat tinggal mereka. Ya. Jadi Ya. emang di dekat-dekat rumah warga ya Pak ya. Iya, betul, Jadi betul. tidak perlu susah payah untuk harus naik motor dulu Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Kalau untuk taman bermain gitu Pak. Iya. Taman bermain itu ada nggak Pak di komplek ini Pak? Taman bermain ada, tapi fasilitasnya memang contoh nih, misalkan untuk sepatu roda anak, di sebelah sini, sebelah kantor, Iya, itu iya. ada. Mereka untuk misalkan belajar sepeda dan sebagainya untuk bermain mereka lah. Iya. Nah itu. Ya kayak seperti apa ya Pak ya, taman bermain yang ramah anak gitu Pak, Iya, yang betul. yang bisa membuat kreativitas anak Pak di situ gitu. Jadi anak itu berkembangnya di dalam, tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tapi Betul. mereka juga dari mereka bermain, kreativitas mereka itu tumbuh bisa ya. tumbuh Iya, gitu ya betul. Pak ya. Iya. Jadi kalau untuk taman bermain berarti udah ada ya Pak ya? Ada. Itu masih bisa digunakan atau bagaimana Pak? Masih bisa. Memang yang saya sampaikan tadi, tempat bermain ini berbeda dengan yang memang yang seperti ada di TK ataupun PAUD, atau yang di playgroup ya. Iya. Nah, jadi di kami ini ada yang untuk main ini anak-anak sepatu roda, main sepeda sore. Jadi ada seperti tersendirinya itu. sendiri Iya, ya Pak ya, betul. untuk bermain. Iya. Iya. Kalau untuk kesenian bagaimana Pak? Kesenian untuk kreativitas anak itu Pak, bidang kesenian misalkan ada yang hobi menari gitu, atau tambu apa ya Pak ya, sesuai adat kita ya Pak ya. Itu ada nggak Pak difasilitasi gitu Pak? Sejauh ini belum ada memang kelompok kesenian anak di tingkat perusahaan ya Pak. Yang ada di sekolah-sekolah. Nah, biasanya kalau misalkan di sekolah-sekolah itu apabila ada hal yang memang kami harus support dari perusahaan, kami support. Ya, tapi kalau kelompok kesenian yang dibentuk di luar sekolah, emang belum ada untuk kelompok anak belum ini. Ada ya, Pak, belum ada. Jadi belum terbentuk. Berarti dari sekolah sendiri yang ngebentuk gitu Pak, kayak ekstrakurikuler ya Pak. Iya, betul. Itu udah ada bidang kesenian baru ditumbuhkan gitu betul, ya Pak. Iya. Oke. Berarti ya masih bisa apa ya Pak? Kalau diminta fasilitasi bisa lah ya Pak ya. Insya Allah bisa. Fasilitasi gitu ya. Ya apa ya Pak? Apalagi zaman sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Orang anak-anak kan kerjaannya HP terus itu nggak berhenti gitu Pak. Nggak produktif jadinya ya. Produktif betul, gitu. Iya. Jadi anak-anak sendiri juga kadang di dalam kamar gitu Pak. Tidak keluar rumah. Jadi nggak ada tegur sapa, dan menurut data yang saya dapat nih Pak, itu anak-anak sekarang itu apa ya Pak, tidak ada rasa hormatnya kepada orang yang lebih tuanya gitu Pak. Jadi kayak sepantaran umur aja Pak gitu, kayak ke bapaknya gitu, apa sih gitu. Itu kan sebenarnya buruk ya Pak ya, tidak patut untuk dicontoh. Tapi ya itu kenyataan yang sekarang kita alami. Ya semoga untuk kedepannya kita bisa merubahnya gitu. Amin, Pak. Ya memang sekarang kalau kita lihat interaksi sosial antar anak memang sudah sangat minim. Mereka Pak, lebih banyak interaksi dengan sosial media. Dengan sosial media. Nah itu juga sebenarnya banyak juga, ada juga manfaat positifnya, tetapi apabila tidak terkontrol, ya akhirnya banyak juga yang dampak buruk. Yang tadi adik sampaikan, misalkan akhirnya sekarang etika terhadap orang yang lebih tua, jadi itu tidak ada. Sudah sangat berkurang. Sudah jarang nampaknya sekarang Pak. Makanya saya pribadi salut dengan adik dan tim, artinya ini merupakan kegiatan yang positif, sehingga bisa membangun kreativitas, ya kan?
bisa mengembangkan bakat. Nah ini mudah-mudahan bisa semakin maju lah ya kan Dek. Amin. Dan juga ini menjadi contoh nanti bagi kawan-kawan yang lain bahwa banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan. Iya, iya. Di samping sosial media ya, tetapi ini salah satu juga pemanfaatan sosial media sebenarnya. Iya. Tetapi untuk hal yang Positif gitu ya, Pak, ya. seperti itu. Ya. Kalau untuk hal negatif ya apa ya Pak? Ya. Enggak terlalu berguna lagi. Betul. Juga tidak dapat apa Pak? Keuntungan juga Pak. Ya, ya. Jadi ya mending kami produktif untuk memikirkan gimana nih ke depannya Ya, gitu. betul. Masa pandemi sekarang masa tambah menurun sih Ya. gitu. Ya. Jadi kami coba kreativitas ide kemarin sempat ngumpul. Ya udah yuk adain podcast gitu. Ya, ya. Dan kemarin ya, tuh masih ya, ada nih. Ya, gitu. ya, ya. Udah diundur aja dulu bikin jaketnya gitu, seragamnya gitu. Udah undur aja dulu. Terus ya udah beli alat podcast. Hari itu kami beli alat podcast, langsung kami rancang semuanya Pak gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain ya kan Pak ya, daripada cuma ngumpul gitu nggak ada ngapa-ngapain kan di situ juga kan tidak ada tumbuh kreativitas, nggak ada maknanya di situ ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu ya Pak, di sini ada yang penyandang disabilitas nggak Pak? Di sini secara daftar tidak ada ya. Tidak ada ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Kalau emang tidak ada ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada nggak Bapak kayak kunjungan-kunjungan ke SLB gitu Pak, ke anak-anak yang menyandang disabilitas gitu Pak? Itu belum ada juga kunjungan. Ya biasanya kami kalau untuk kunjungan ke yang yang anak-anak ini kami bisa ke panti. Oh, ke panti. Ya, ke panti asuhan. Ya, jadi kami ke panti itu memberikan rutin bantuan ke anak-anak di sini di panti asuhan Tiku. Panti Aisyah. Iya. Berarti itu rutin kunjungan. Ya. Itu rutin kunjungan tiap bulan sekali. Ngomong-ngomong soal perusahaan nih Pak. Untuk kelompok kayak organisasi gitu Pak, ada gitu Pak yang dibentuk oleh perusahaan Bapak kayak kami misalkan Pak Formanak, terus yang difasilitasi sama pemerintah gitu Pak. Mungkin dari perusahaan Bapak ada nggak Pak gitu organisasi gitu Pak? Kalau sampai sejauh ini memang untuk organisasi kelompok anak atau forum anak ini memang belum ada yang kami bentuk, atau dari inisiatif anak-anak di lingkungan perusahaan membentuk memang belum ada. Belum ada. Iya. Karena memang yang ada di kami rata-rata yang dibentuk adalah yang tingkat dewasa, tingkat orang tua. Organisasi yang dibentuk. Iya. Jadi belum ada ya Pak ya. Belum ada. Tapi mungkin untuk kedepannya pasti ada ya Pak ya. Ya insya Allah. Ya. Kayak organisasi misalkan kesenian atau bidang olahraga gitu Pak, untuk O2SN misalkan gitu Pak ya. Biar anak-anak juga nggak bosan, apalagi sekarang gitu ya Pak ya. Anak-anak sudah minim dengan itu, yang biasanya disuruh maju ke depan sama gurunya, saya Bu ini udah enggak, diem di belakang gitu. Nanti coba kami motivasi mereka sehingga mereka tumbuhlah inisiatif mereka untuk membentuk forum ini, rumah anak kan. Sehingga kegiatan mereka bisa lebih terarah, sehingga terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif. Karena saat ini kan cukup luar biasa nih. Pak. Pengaruh negatif dari pergaulan yang tidak terkontrol, kemudian juga sekarang kan cukup marak nih yang narkoba, kan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti dengan ke depan kita beri motivasi ke anak-anak untuk tumbuh kreativitas mereka. Salah satunya inisiatif untuk membentuk forum lah. Forum yang sifatnya kegiatan positif. Amin. Semoga cepat terlaksanakan ya Pak ya. Amin. Ada nggak sih Pak
perusahaan mengizinkan pekerja Pak itu khusus untuk perempuan gitu Pak yang membawa anak ke tempat kerjanya Pak. Kan ada tuh Pak di tempat perusahaan biasanya tidak mengizinkan seorang perempuan ini untuk membawa anaknya gitu Pak. Sementara di rumah itu anaknya tidak ada yang mengasuh Pak. Gimana itu Pak? Kalau di kami memang tidak diizinkan. Jadi ibu yang masih punya anak balita ataupun anak-anak di bawah umur, emang tidak boleh dia dibawa ke tempat bekerja. Karena di kami ini kan banyak juga tempat-tempat yang unsafe condition. Jadi kondisi-kondisi yang tidak aman, berbahaya bagi anak. Ya, seperti itu. Jadi kami juga ada ada solusinya. Jadi di tiap-tiap Aveling, di perumahan Aveling, itu ada namanya tempat penitipan anak. Oh, ada. Ada. Jadi ada pengasuh. Ada 2 orang pengasuh di situ, khusus memang. Jadi khusus untuk mengasuh anak-anak, menjaga anak-anak yang masih balita. Ya. Ataupun yang anak di bawah umur yang mereka memang tidak dibolehkan ikut ke tempat lokasi kerja. Ya, seperti itu. Jadi itu difasilitasi ya Pak ya? Difasilitasi. Jadi disediakan tempat khusus. Disediakan tempat khusus, kemudian juga penjaga atau pengasuh juga khusus. Nah, sehingga anak-anak itu bisa terjaga dan orang tua yang bekerja ke lapangan juga tidak khawatir. Kan berbeda halnya nih kalau ditinggal di rumah, anak-anak masih di bawah umur, sehingga dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya mengganggu juga pikiran dari orang tua bekerja, akhirnya nggak konsen kan? Aduh, anak di mana nih? Nah, seperti itu. Kan? Makanya di perusahaan di PT Mutiara Agam ini ada namanya tempat penitipan anak di setiap perumahan Aveling. Berarti emang itu emang bagus sih Pak ya. Jadi orang tua juga nggak ribet-ribet gitu Pak untuk mikirin gimana anaknya udah makan belum nih di rumah gitu. Apakah baik nggak nih di rumah? Aduh, kemana ini gitu kan? Jadi nggak cemas. Berarti itu sewaktu orang tuanya pulang kerja berarti langsung jemput anaknya gitu ya, baru pulang ke rumah. Gitu. Betul. Iya. Nah kan di masa pandemi sekarang kan serba sulit ya Pak ya. Itu apalagi untuk perekonomian keluarga gitu Pak. Nah terkait kondisi ini Pak, ada nggak Pak dari PT Mutiara Agam ini terdapat pekerja anak Pak yang di bawah umur gitu Pak, tidak semestinya bekerja tapi mereka bekerja Pak di perusahaan ini, ada nggak Pak? Kalau di kami itu tegas, tidak boleh kami memperkerjakan anak di bawah umur, tidak boleh. Bahkan itu salah satu peraturan di PKB kami, memang tidak boleh anak-anak yang masih di bawah umur itu diterima bekerja atau dipekerjakan. Nah, itu nggak boleh. Iya, karena kan kalau misalkan anak di bawah umur gitu disuruh bekerja, apalagi pekerjaannya seperti ini ya Pak ya, sawit gitu Pak, betul, itu kan harus bekerja keras itu Pak. Kadang bisa mengganggu pendidikan anak tersebut, atau mungkin kreativitasnya nanti nggak tumbuh gitu Pak. Betul. Jadi emang susah. Jadi kalau tindakan Bapak seperti ini emang bagus sih Pak untuk kedepannya. Emang bagus. Terus ada nggak sih Pak menjamin untuk pendidikan anak-anak gitu Pak di sini? Kalau dikatakan menjamin, menurut saya menjamin. Karena begini, ini dibuktikan dengan satu, PT Mutiara Agam ini sudah membangun gedung sekolah, gedung sekolah SDN dan juga gedung sekolah TK. Nah, kemudian juga gurunya itu kami ada CSR untuk mereka, kami yang menggaji gurunya itu. Jadi dari dalam kompleks sendiri ya Pak ya. Jadi gurunya itu yang di SD itu ada 18, itu kami yang menggaji dari pihak perusahaan. Kemudian TK itu 7 orang. Artinya dari segi bangunan dan juga fasilitas kami memfasilitasi, termasuk juga dengan memberikan CSR honor guru.
itu kami berikan gaji sesuai dengan UMP Iya, provinsi. iya. Ya. Iya. Berarti emang difasilitasi seluruhnya berarti Ya. Pak ya, dari Dan- sekolahnya. Ya. Dan juga gini Dek, untuk perhatian kami terhadap pendidikan ini, Mm-mm. jarak ke sekolah Hmm. itu memang untuk ditempuh jalan kaki, kalau jalan kaki jauh. Iya. Nah, sehingga di kami ini kami fasilitasi, termasuk juga yang sekolah keluar. Contoh nih, misalkan yang ke SMA di Luk Basung Mm-mm. atau ke Tiku. Iya. Jadi di kami ini kita sediakan bus untuk anak sekolah itu 3 bus unit. sekolah ya Pak ya. Iya. Wah, bus sekolah itu yang milik PT 3 unit, Mm-mm. kemudian kami rental atau kami menyewa itu 4 unit. Hmm. Jadi bus untuk khusus antar anak sekolah kita 7 unit. 7 unit. 7 unit. Lumayan banget. Ya, itu, Pak. artinya dari segi tempat untuk belajar itu kami bangunkan, Iya. yang mengajarnya juga kami kami biayai. Hmm. Nah, kemudian untuk antar jemputnya kami fasilitasi. Nah, seperti itu. Jadi sudah apa ya Pak? Sudah enak anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Dibandingkan zaman dulu kan ya Pak ya, itu Ya, mungkin jalan kaki. Pak. sekolah jauh, kadang Ya. nyebrang sungai dulu Ya, Pak ya. ya. Itu Ya. emang susah. Sekarang sudah difasilitasi, Ya. transportasi udah ada, Ada, sekolah udah ada, guru juga udah ada, tinggal Ya. pergi sekolah. Nah, betul. Itu yang nggak Ya, mau ya. anak-anak sekarang kan gitu Pak. Ya. Oh, ngapain sih pergi sekolah? Karena sama kayak teman saya nih Pak, Ya. anak SMP gitu. Oh, kan sekolah daring sekarang. Ya. Itu mereka udah ada sepeda motor, Ya. tinggal pergi ke sekolah, uang jajan udah lebih dikasih uangnya. Kalau dulu kan 1.000 itu udah banyak banget gitu Ya, Pak. betul. Sekarang anak-anak sekarang Pak 50.000 Pak. Ya. Uang sekolahnya Ya, itu masih kecil mereka ya. masih kecil Iya, sama iya, mereka. iya. 50.000 itu untuk Iya. pergi ke sekolah mereka aja nggak mau Iya, Pak. iya. Itu yang susahnya. Iya. Padahal sepeda motor sudah ada, kayak transportasi gitu Pak, Iya, udah iya. disediakan dari orang tuanya sendiri. Betul. Tapi tinggal pergi ke sekolah itu, sampai di sekolah kadang anak-anak ini nongkrong di warung gitu Iya. Pak, ngerokok Iya. gitu. Terus pergaulannya yang enggak gitu Pak, Iya. yang bersifat negatif. Iya. Jadi untuk anak-anak sekarang itu emang banyak negatifnya ya Pak ya, menurut saya Pak ya. Ya, makanya sebenarnya memang pengaruh lingkungan akan cukup besar sebenarnya terhadap pertumbuhan anak. Iya. Dan pertumbuhan yang paling bagus sebenarnya dengan pendidikan. Ya. Nah, untuk itu memang kita perlu juga memang memotivasi, terutama adik ini kan motivasi yang lebih kecil, ya kan, iya, adik-adik yang lebih junior, Iya. supaya mereka punya dedikasi yang kuat lah untuk Iya. bagaimana mereka itu bisa menolak pengaruh-pengaruh negatif, kemudian punya semangat yang tinggi untuk belajar. Karena dari situ sebenarnya memang pengaruh negatif bisa ditolak. Iya. Tanpa adanya pendidikan, sehingga mereka filter mereka kan jadi tidak kuat. Iya. Dengan pendidikan yang mohon maaf nih, misalkan pendidikan malas belajar dan sebagainya, Iya. sehingga pendidikan berkurang, sehingga filter mereka juga nggak efektif Iya. untuk menyaring hal-hal yang negatif. Iya. Nah, seperti itu. Sama kayak teman saya nih Pak, Iya. itu di SMP gitu, Iya. nggak mau sekolah, nyasarnya tuh ke warung Pak. Ah. Di warung tuh kayak biasalah jajan Iya, gitu iya, kan. iya, Terus iya, temennya ada nih yang ngerokok, coba nih ngerokok. Coba-coba gitu. ya. Coba-coba. Awalnya coba-coba, pahit. Iya. Terus nanti candu gitu Iya. Pak. Nah dari situ tuh candu ngerokok. Terus ada lagi nih temennya anak Iya. SMP Pak. Bayangkan Iya, iya. anak SMP sudah jadi bandar Iya, Pak. Iya. Bandar narkotika. Iya. Itu anak-anak SMP itu Pak. Jadi dari situ temennya coba-coba saya Pak pernah ditawarin Pak kayak Iya, gitu. Iya. Kamu mau nggak make nih sekali suntik 3 hari 3 malam nggak bangun. Gitu. Iya, Kayak iya. 3 hari 3 Luar malam biasa nggak bangun. ininya Iya. ya. 3 hari 3 malam nggak Iya, bangun. iya, Saya ada nih gratis aja pakai gitu. Iya. Enggak. Alhamdulillah enggak Iya. ya, Oke ya. Iya. Untuk apa Pak? 3 hari 3 malam nggak bangun. Iya. Kalau kebablasan kan ngeri juga Pak itu. Betul, Di betul. masjid udah Iya, innalillahi iya. gitu. Artinya kalau tidak bisa memilah-milah kan, Heeh. orang tidak punya prinsip, Iya. sehingga itulah
mudah masuk pengaruh-pengaruh negatif tadi. Nah, makanya seperti adik kan tentu punya ini analisa nih, oh ini dampaknya nggak bagus, nah, sehingga bisa menolak. Artinya bisa menganalisa ini bagus dan tidak, kembali tadi itu tentu kan perlu juga belajar tadi, pendidikan tadi, pengetahuan, ya. Sama saya juga masih belajar sih Pak dari kakak-kakak fasilitator dari Formanak gitu Pak. Banyak yang ngasih tahu ini nih dampaknya ada dari ke rokok, narkotika, pergaulan bebas, segala macamnya gitu Pak. Terus untuk ini Pak, di lingkungan perusahaan ini ada nggak sih Pak yang kayak memandang perkawinan anak gitu Pak, kayak apakah pernah terjadi lingkungan perusahaan gitu Pak, perkawinan anak gitu Pak yang di bawah umur? Ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada terjadi. Iya, alhamdulillah. Karena banyak itu Pak di luar sana itu sekarang pergaulan bebas Pak, udah merajalela, udah kayak cewek ini Pak jajan ke warung gitu kayak udah dek sama abang ini dek ya. Abang traktir nih gitu. Abang traktir yuk jajan yuk. Nanti jalan sama abang ya. Alah. Udah pandai merayu ya. Iya, udah pintar ngerayunya Pak. Iya. Dan kadang ada nih Pak kayak di angkutan umum gitu Pak gitu. Kang supirnya, "Dek, pulang kemana?" "Ayo pulang sama abang gratisin." Tapi duduknya di depan sama abang gitu. Itu ntar bercanda, bercanda yang berakibatnya kan negatif nantinya Pak. Betul. Jadi kadang perempuan ini mudah disentuh-sentuh gitu. Ntar tidak ada hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Itu pergaulan sudah banyak banget yang negatifnya Pak. Gitu. Jadi emang kalau untuk merubahnya ke produktif positif gitu, Pak, emang sulit sekarang Pak. Iya. Emang susah. Jadi dari kami sendiri juga mikir gimana nih gitu. Apa harus cari anggota baru atau ngerangkul coba yang di sekitar dulu lingkungan gitu, coba dirangkul. Adakah yang mau gitu. Sebenarnya kan kerja Formanak ini enak Pak, nyaman. Saya aja baru 2 tahun Pak di Formanak. Itu kayak udah gila. Iya. Kayak nyaman lah aninya ya. Iya. Jadi dari Formanak itu kayak menerima masukan gitu Pak. Kalau kesah kita nanti dirembukkan, musyawarahkan, beri solusi. Iya. Dan itu kita cuma duduk, ngedengerin, nyimak. Terus ntar kalau ada pertanyaan kita berpendapat, jawab kan nggak masalah itu Pak. Nah anak sekarang itu disuruh maju aja sama gurunya nggak mau. Iya. Apalagi matematika. Aduh. Ada yang bisa ini anak SD Pak, anak SD 2x2 aja nggak tahu Pak. Nah ini yang cukup sedih kita ya. Iya sedih kita jadinya Pak. Artinya yang seharusnya untuk tingkat itu sudah di atasnya hitung-hitungan itulah kan itu kan. Di atasnya itu gitu Pak. Ini anak kelas 6 Pak, ditanya perkalian nggak bisa jawab Pak. Iya. Kalau dulu ya Pak ya itu zaman-zaman zamannya saya itu anak-anak tolong jawab pertanyaan di papan tulis itu. Saya Bu. Maju ya. Iya. Saya Bu, kadang kami juga berebutan gitu. Iya. Ntar kalau kami sering aktif gitu Pak, itu kadang dari gurunya sendiri juga memberikan reward gitu Pak. Iya. Ya anak ini nih pinter nih gitu. Iya. Semoga jadi anak yang sukses gitu. Lah anak sekarang. Artinya spiritnya tinggi lah untuk gitu, bersaing kan, untuk kompetisi bersaing ya. Emang pengennya di depan kompetisi terus sehat lah, gitu, ya. Itu sebenarnya yang perlu dibangun untuk anak-anak kita sekarang kan, bagaimana menumbuhkan semangat mereka untuk itu tadi, mental positif, sikap mental positif. Artinya contoh nih yang adik contohkan tadi, bagaimana diberi sebuah tugas maju ke depan kan, itu dibutuhkan 2 hal itu. Satu mental, yang kedua juga harus bisa, artinya punya kecerdasan. Nah, itu yang perlu dibangun. Artinya sekarang itu
kecerdasan aja enggak, apalagi mental Ya. gitu Pak. Kan gitu. Ya, Anak sekarang kecerdasan aja 2 kali 2 berapa ya gitu kan. Apalagi disuruh maju ntar Maju, disuruh ya, maju. ya. Ngelihat ke belakang tuh. Iya, iya. Gitu. Jadi ya susah kan Ya. Pak. Emang susah Ya. anak-anak sekarang. Artinya kalau dia sudah punya semangat untuk berebut maju ke depan kan, artinya si anak ini mental punya, kecerdasan punya. Persoalan misalkan salah dan benarnya, setidaknya dia punya sikap mental positif untuk Iya, mau menjawab. iya. Nah, Punya ilmunya lah Iya, Pak ya di situ iya, tuh. iya. Udah ada keberanian, Iya, ilmunya udah betul. dapat. Ya. Salah nggak salah itu urusannya ntar lagi, yang penting kita tahu udah ada mental untuk menjawab, udah itu Betul. doang. Ya. Emang poinnya cuma di situ doang Ya, Pak, nggak ya. nggak lain di hal Ya, itu. ya. Terus di lingkungan perusahaan ini gitu Pak, Iya, iya. itu ada nggak sih Pak kayak pelecehan anak gitu Pak, atau kekerasan anak itu ada nggak Pak? Kalau di kami alhamdulillah belum ada. Belum Belum ada. Alhamdulillah belum ada. Ya. Alhamdulillah Ya. Pak. Soalnya kalau sekarang itu mungkin di setiap daerah tuh pasti ada itu Ada Pak. ya. Ya. Alhamdulillah di lingkungan kami belum pernah ada. Ya. Belum ada gitu Pak, kayak Belum ada. kayak pelecehan atau Ya. kekerasan terhadap anak gitu Pak. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Ini Jangan sampai terjadi. iya, jangan sampai terjadi. Emang Iya. harus dipertahankan. Betul, betul. Sebenarnya untuk maju ke depan untuk tidak terbuat hal itu tuh sebenarnya mudah Pak. Ya. Mempertahankannya itu. Nah, betul. Itu Ya, yang susah. Ya, ya. Mempertahankannya gimana caranya supaya tidak ada terjadi pelecehan anak, Ya. tidak ada kekerasan terhadap anak, itu mempertahankannya Betul. itu Ya. yang susah itu Ya. Pak. Ya, mempertahankannya itu artinya ya kesadaran semua, baik orang tua, kemudian juga anak, semua sama-sama bagaimana menjaga lingkungan ini tidak menciptakan suasana yang anak-anak itu nanti terintimidasi, Nah, iya, itu, atau kemudian terjadi hal-hal yang adik sebutkan tadi, misalnya kekerasan fisik, mungkin juga ada pelecehan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Artinya semualah unsur di kami ini ya semua harus sadar untuk mencegah hal itu. Memang dicegah banget ya Pak ya. Ya. Soalnya apa ya Pak? Kadang efeknya itu bahaya banget. Oh iya, Pak. secara psikologis Iya, ya. secara psikologis. Ke anak. Jangankan main kekerasan lah Pak, kayak Iya. neriakin anak aja gitu Entah Pak. Itu ya. otaknya, mentalnya udah Iya, langsung iya, kena iya, itu Pak iya, di situ iya, tuh. iya. Kadang di keluarga juga harusnya mengerti ngomongnya sama siapa Ya, gitu betul, ya Pak ya. betul, ya. Sama orang tuanya tuh juga harus mengerti. Ya. Kan kalau anak-anak kecil itu kan Pak, kalau dikeresin sekarang tambah ngelunjak, tambah keras juga ke orang Berani tuanya. ngelawan ya. Iya, berani ngelawan gitu Iya, Pak. iya, iya. Jadi mungkin dari orang tuanya dirangkul aja Iya, dikit-dikit, udah betul, deh nggak usah kayak gitu. Persuasif Iya. gitu ya. Ini enggak ada nih Pak, kalau keluarga yang kayak meneriaknya, kamu jangan deh. Terus yang anak ya ikutan keras lah Pak, Iya, iya. ikutan iya. ngebentak, apa sih ngomong gitu. Sama dengan memberi contoh. Iya. Iya. Harusnya kan memberi contoh yang baik Iya. untuk kedepannya, tapi Betul. gara-gara orang tuanya ngebentak kayak gitu ke anaknya, ya anaknya juga ngelawan Iya. gitu. Iya. Yang berakibatkan yang nantinya juga anaknya itu padahal masih kecil itu Pak. Iya. Terus nanti tambah besar tambah berkembang, nanti yang ada tidak ada sopan santunnya, tidak ada etikanya Pak Iya. gitu. Iya. Kan kita tidak mengharapkan itu. Iya. Tapi ya itu balik lagi ke pengajaran orang tua masing-masing. Betul. Gitu, gimana Iya. ngajarnya Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kira-kira ada nggak sih Pak, kan ini perusahaan kan itu ya Pak ya, apa kayak kerjanya itu kerja berat gitu ya Pak. Iya. Ada nggak sih Pak di perusahaan ini kayak pelang gitu Pak, himbauan kepada anak-anak agar tidak memasuki area, misalkan Iya. kayak jangan memasuki area ini, area berkawah banyak buaya darat gitu. Iya. Karena ada gitu Bapak. Jadi gini, kalau di kami signboard untuk himbauan itu Hah? kita sifatnya general, artinya
secara umum. Secara umum. Jadi memang tidak spesifik himbauan untuk anak-anak, tetapi untuk umum. Artinya contoh nih, misalkan area itu yang saya bilang tadi, misalkan unsafe condition, artinya tidak boleh orang yang tidak berkepentingan masuk. Nah itu ada rambunya. Ada rambunya. Termasuk juga misalkan sungai itu ada misalkan hewan tadi adik bilang tadi, tapi ini sungai yang memang ada hewan buasnya, misalkan buaya, ada di situ rambu-rambu bahwa dilarang berenang atau dilarang mandi, mancing dan sebagainya di area situ. Tapi imbauannya adalah secara umum. Jadi artinya yang tidak berkepentingan, artinya juga termasuk anak dan lain sebagainya. Kenapa tidak spesifik para anak? Karena memang anak-anak kan dilarang memang ke tempat kerja. Jadi himbauan itu juga memang berlaku juga, artinya himbauan secara umum. Ya. Memang sebaiknya gitu. Betul, area-area yang berbahaya nggak boleh masuk. Apalagi kan orang tuanya bekerja, anaknya dititipkan gitu ya Pak. Kalau misalkan contoh nggak ada fasilitas gitu Pak dari perusahaan, itu kan anaknya kadang bisa keluar rumah sendiri, dan kita juga tidak bisa mengawasi sebagai orang tua gitu. Riskan, terus terus ntar ke sungai, pengen mandi di sungai gitu. Betul. Itu mandi di sungai, terus ntar kan nggak tahu isinya apa gitu Pak. Betul. Terus ntar pulang-pulang udah nangis gitu. Iya, resiko tinggi nanti itu. Mama tadi diketikan gitu. Iya. Daripada seperti itu, ancak bagus dihimbau terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Jika misalkan dari masyarakat itu ada yang kayak positif ya Pak, amit-amit ya Pak ya, karena positif COVID gitu Pak. Terus ada kayak apa ya, ada yang penyakit parah gitu Pak, misalkan kanker gitu Pak. Itu dari perusahaan sendiri itu ada memberikan jaminan kesehatan nggak Pak untuk memelihara kesehatan masyarakat gitu Pak? Jadi di kami karyawan ini diikutkan semua program jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan yang dari apa namanya Jamsostek. Nah, seperti itu. Artinya ya memang semua difasilitasi lewat Jamsostek kesehatan itu. BPJS ya Pak? Ya, BPJS. Ya. Jadi tiap-tiap orang tua itu pasti memiliki BPJS ya Pak? Ya. Terus di apa ya Pak, untuk di lingkungan ini Pak, di lingkungan perusahaan itu ada nggak sih Pak kayak wadah untuk anak mengeluh gitu Pak, misalkan permasalahan anaknya gitu Pak, jadi mengeluh, itu pengaduan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu Pak. Ya. Jadi gini, di kami ini memang kalau yang forum spesifik seperti itu memang tidak ada, tetapi memang kami secara umum. Jadi di setiap perumahan itu dibentuk namanya paguyuban. Nah, dibentuk paguyuban. Jadi paguyuban itu bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan di kompleks perumahan tersebut. Artinya termasuk juga dalam hal ini misalkan anak-anak, kemudian orang-orang dewasa dan sebagainya. Nah, forum wadah inilah, wadah paguyuban ini yang bagaimana mencegah, ataupun kalaupun misalkan terjadi misalkan gangguan ketertiban atau perselisihan paham dan lain sebagainya. Nah, forum paguyuban ini yang akan sebagai tempat untuk mediasi. Gitu, mereka sebagai mediatornya. Seperti itu. Ya. Terakhir nih Pak, sebelum ditutup. Dek. Pendapat Bapak tentang forum anak ini gimana sih Pak? Apa gitu Pak? Saya sangat apresiasi. Ini hal sangat positif, membangun kreativitas. Nah, juga ini merupakan hal yang sangat membangun untuk bagaimana generasi muda itu punya sikap mental positif, berwawasan, dan juga diharapkan punya kontribusi nantinya terhadap anak-anak yang lain. Bisa menjadi penerus bangsa. Betul, gitu, karena kan ya namanya masa depan bangsa ini terdapat masa depan pemuda atau anak-anak sekarang. Seperti itu.
Ya Pak, mungkin segitu aja acara podcast hari ini. Saya merasa terhormat Bapak bisa meluangkan waktunya gitu. Saya juga terima kasih ke Dek Reza dan kawan-kawan. Iya. Terima kasih Bapak sudah sama-sama bisa meluangkan gitu Pak waktunya gitu. Ya mungkin acara podcast kami hari ini sampai di sini aja. Terima kasih kepada Bapak Zunaidi. Terima kasih sama-sama. Saya Reza dari Forum Anak Kabupaten Agam mengucapkan undur diri. Forum Anak Agam, satu tekad, banyak aksi.